Kembali lagi bersama saya Moza Alia untuk melanjutkan video tutorial pengisian ISPT PPh Badan setelah setting profil wajib pajak. Nah, selanjutnya itu kita untuk mengisi elemen dari laporan keuangan. Yang pertama, kita klik SPT PPh-nya, kita klik transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Nah, untuk mengisi ini tentu aja kalian harus melihat laporan keuangan dari perusahaan kalian. Nah, sebagai contoh, saya ada contoh laporan keuangan. Nah, ada di sini. Pertama, kita ngisi neraca aktiva, kas dan setara kas. Kalau kita lihat dari laporan keuangan dari PT MNF Pesona Indonesia ini, kas dan setara kasnya itu 2 miliar. Sorry, kita agak kesini aja deh. Rp2.450.000. Nah, yang kedua itu investasi sementara. Nah, investasi sementara, karena di laporan keuangan ini nggak ada investasi sementara, jadi kita kosongin. Lanjut ke piutang usaha pihak ketiga. Nah, ini nomor 3. Piutang usaha pihak ketiga. Kita lihat di laporan keuangan itu, piutang usaha ada, yaitu 2.300.000. Nah, selanjutnya kita piutang usaha dari yang mempunyai hubungan istimewa ini, karena nggak ada di laporan keuangan, jadi kita nggak isi. Terus selanjutnya piutang lain-lain dari pihak ketiga juga nggak ada. Terus piutang lain-lain pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa juga nggak ada. Terus penyisihan piutang ragu-ragu di sini juga nggak ada. Kita lanjut ke persediaan. Persediaan itu ada 38 miliar 380. Nah, ya. Terus untuk lebih gampangnya ini kita lalu selanjutnya ada beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka. Tadi kalau kalian lihat di laporan keuangan itu ada ya. Ini kita tutup aja karena walaupun udah di screen bagi 2, tapi tetap ininya terlalu kebesaran, jadi kita isi kayak gini aja. Terus beban dibayar di muka itu ada 234 juta. Kita isinya pokoknya isi ini adalah sesuai laporan keuangan perusahaan kalian. Selanjutnya uang muka pembelian itu tadi di laporan keuangannya itu nggak ada, jadi kita nggak isi. Lanjut ke aktiva lancar lainnya. Aktiva lancar lainnya itu ada 1.266.000-nya itu termasuk dari uang muka pajak. Jadi itu dinamakan uang aktiva lancar lainnya. Kita masukin 1.266. Nah, selanjutnya ada piutang jangka panjang. Piutang jangka panjang ini di laporan keuangan nggak ada. Selanjutnya itu ada tanah dan bangunan, di laporan keuangannya juga tidak ada. Selanjutnya itu kita ke aktiva tetap lainnya. Kita lihat. Itu aktiva tetap lainnya ada 8 miliar. Kita isi. Aktiva tetap lainnya itu 8.436.875. Nah, selanjutnya ada dikurangi akumulasi penyusutan. Kita cek. Akumulasi penyusutan ada 2 miliar. Ya, kita tulis 2.505.000.
Nah, selanjutnya ada investasi pada perusahaan asosiasi. Kita lihat investasi. Nah, ini investasi karena nggak ada keterangannya, di sini kan nggak ada keterangannya. Kita cek di keterangan laporan keuangan kalian. Kita bisa lihat ke atas. Nih, penghasilan dividen atas pernyataan 30% senilai 45 juta dari penyertaan modal ke XBC Intel Corp. Nah, berarti ini dari Bangkok, Thailand ya. Nanti itu kita bisa masukin dari ke investasi pada perusahaan asosiasi, yaitu 45 miliar. Selanjutnya ada investasi jangka panjang lainnya. Kita cek di laporan keuangan lagi. Nah, karena investasi cuma satu, jadi yang jangka panjang kita anggap itu tidak ada. Selanjutnya itu ada harta tak berwujud. Harta tak berwujud ini di laporan keuangan itu nggak ada. Terus aktiva pajak tangguhan di sini juga nggak ada. Terus aktiva tidak lancar lainnya juga nggak ada. Jadi neraca aktiva ini udah selesai. Selanjutnya kita masuk ke neraca kewajiban. Nah, yang pertama ada hutang usaha pihak ketiga. Nah, sesuai di sini kewajiban lancar ada 4 miliar. Kita isi 4 miliar. Nah, selanjutnya ada hutang usaha pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Nah, hutang pemegang saham, berarti hutang pemegang saham ini bisa termasuk ke hutang usaha pihak yang mempunyai hubungan istimewa. 1 miliar 800. Nah, selanjutnya ada hutang bunga. Hutang bunga ini di laporan keuangannya nggak ada, jadi kita kosongin. Lanjut ke hutang pajak. Hutang pajaknya ada 1 miliar. 1,3. Nah, selanjutnya ada hutang dividen. Hutang dividen di sini nggak ada, berarti kita kosongin. Lanjut ke nomor 6, biaya yang masih harus dibayar. Nah, hutang YMH dibayar ini hutang yang masih harus dibayar. Kita masukin 142.300. Selanjutnya ada hutang bank. Hutang bank ini kita lihat 38 miliar. 38 miliar 221.92. Nah, setelah itu ada bagian hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam tahun berjalan. Nah, di laporan neraca nggak ada, berarti kita kosongin, langsung ke uang muka pelanggan. Uang muka pelanggan juga tidak ada. Berarti lanjut ke kewajiban lancar lainnya. Kewajiban lancar lainnya ini yaitu hutang lain-lain. Kita isi 117.700. Nah, selanjutnya ada kewajiban lancar lainnya. Oh, sorry, tadi salah isi. Nanti sekarang isinya di sini. 17.700. Selanjutnya ada hutang bank jangka panjang. Hutang bank jangka panjang itu kita asumsikan tidak ada. Terus ada hutang usaha jangka panjang pihak lain, itu juga kita asumsiin tidak ada. Terus ada hutang usaha jangka panjang pihak yang mempunyai hubungan istimewa, itu kita asumsiin juga nggak ada. Terus lanjut ke kewajiban pajak tangguhan, itu juga nggak ada. Terus kewajiban tidak lancar lainnya. Kewajiban tidak lancar lainnya itu juga tidak ada. Lanjut ke modal saham. Modal saham itu ada di bagian ekuitas, yaitu 40 miliar. Kita isi 40 miliar. Lanjut ke agio saham atau tambahan modal di setor. Itu kita asumsiin nggak ada. Terus selanjutnya laba ditahan tahun-tahun sebelumnya. Itu ada di laporan keuangan, itu 1 miliar 500. Selanjutnya ada laba ditahan tahun ini. Laba ditahan tahun ini saya asumsikan itu saldo laba atau rugi periode berjalan. Karena kalau tahun ini asumsinya berarti periodenya tuh lagi berjalan gitu. Terus kita masukin 8,6.
Terus lanjut ke entitas lain-lainnya itu nggak ada, berarti jumlah kewajibannya segini. Kita lanjut ke laba rugi. Nah, di laba rugi kita juga bisa lihat sesuai dengan data keuangan perusahaan untuk tahun buku tersebut. Dan bisa lihat, ini sesuai perusahaan kalian nanti ya. Nah, sebagai contoh aja di sebelah itu ada penjualan bersih. Penjualan bersih itu 46 miliar. 46 miliar. Udah. Lanjut ke nomor 2 itu ada pembelian. Pembeliannya itu ada 54 miliar 900. Nah, ada saldo barang dagang awal sama barang dagang akhir, itu kalian bisa lihat di data keuangan kalian. Ini ada 17 miliar. Sama saldo barang akhirnya itu ada 38 miliar. Nah, selanjutnya dapat harga pokok penjualan sama beban penjualan. Terus beban umum administrasi. Beban umum administrasi itu nggak ada, kita asumsiin. Lanjut ke salah, beban penjualannya yang kita asumsiin tidak ada. Beban umum administrasi. Beban umum administrasi itu kita masukin, yaitu jumlah dari beban atau biaya usaha lainnya ya. Jadi kita isi dari jumlah beban atau jumlah biaya usaha lainnya. Yaitu ada jumlah biaya usaha lainnya itu nih, ini 3 miliar. Ini 1. Nah, terus kita dapat laba usahanya segini. Terus kita masuk ke penghasilan atau beban lainnya. Penghasilan atau beban lainnya. Penghasilan atau beban lainnya itu kita bisa lihat di sini. Penghasilan atau beban lainnya. Nah, jumlah penghasilan atau biaya usaha lainnya. Ini kita bisa masukin, yaitu 530 juta. Nah, jangan lupa penghasilan ini di dalam kurung karena dia minus. Nah, terus ada bagian laba rugi perusahaan asosiasi. Ini kita asumsiin itu nggak ada. Terus dapat laba atau rugi sebelum pajak penghasilannya segini. Terus beban atau manfaat pajak penghasilannya juga udah. Kita asumsiin nggak ada maksudnya. Terus ada laba rugi dari aktivitas normal. Juga udah otomatis. Terus ada pos luar biasa. Pos luar biasa ini kita nggak usah isi. Terus ada laba rugi sebelum hak minoritas. Itu juga otomatis. Terus lanjut ke hak minoritas atas laba atau rugi bersih anak perusahaan. Ini kita kosongin aja, dapat laba bersihnya segini. Kita lanjut, selanjutnya berarti ke hubungan istimewa. Nah, karena kita di perusahaan, contoh perusahaan yang saya isi ini nggak ada contoh hubungan istimewa, berarti kita nggak usah isi. Nah, setelah itu berarti kita simpan, data akan disimpan. Nah, berarti kalian sudah mengisi transkrip kutipan elemen dari laporan keuangan. Oke, selanjutnya itu kita mengisi cabang perusahaan. Kita ke SPT, kelampiran khusus daftar nama, daftar cabang utama perusahaan. Nah, untuk soal yang contoh saya ini, PT MNF Pesona Indonesia ini tidak memiliki cabang perusahaan, jadi kita nggak usah isi. Cuman kalau misalkan perusahaan kalian itu ada, kalian bisa isi, bisa diklik baru aja nanti. Nah, kita tutup, kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu mengisi lampiran formulir 17716 daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Nah, di sini pertama daftar penyertaan modal itu kalian bisa lihat di data perusahaan kalian nanti. Nah, kalau dari PT MNF Pesona Indonesia ini ada
dia menerima penghasilan dividen sebesar 650 juta. Ini 14.721 BAT itu BAT Thailand. Kursnya segini, dipotong Thailand 20%. Nah, lalu di sini ada penyertaan modal. Penyertaan modal ke XBC Intel Corp address ini dari Bangkok Thailand itu sebesar 30% atau senilai 45 juta. Nah, ini yang kita masukin ke daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Kita klik baru. Nah, di sini kan ada dari Thailand, kita isi luar negeri. Nama perusahaan afiliasinya XBC Corp. Nah, alamatnya bisa kita masukin dari sini ya. Street 3B Bangkok Thailand. Nah, BUT di Indonesia dia tidak ada, berarti ini tidak usah kita isi. Valuta asingnya kita ganti BAT Thailand. Nah, jumlah falas ini jumlah dari 45 miliar itu dibagi dengan kurs BAT-nya itu 441,96. Nah, saya tadi sudah hitung dapat hasilnya 101,819 kosong terlalu banyak 1,1,819 Nah, kursnya kita isi, kursnya itu 441,96. Berarti gini. Nah, terus jumlah rupiahnya ini otomatis, cuman karena di soalnya itu 45 juta, ini karena jumlah falasnya itu agak keliru. Sebenarnya dia itu jumlahnya itu 101,819,169, bla 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 bla. Ini komanya bisa kita ganti nggak ya? 16. Ini jadi 441,96. Nah, sebenarnya kursnya ini kan harus sesuai sama ini nih. Cuman sebenarnya kursnya ini kalau nggak diketik juga nggak apa-apa. Yang penting nanti di sini kita masukinnya itu 45 miliar. Oh, kurang dong. Nah, presentasi modal disetornya itu kita kosongin aja. Nah, pokoknya selanjutnya kita simpan. Oke, kalau misalkan harus diisi, berarti kita isi 30. Kita simpan. Nah, tutup. Berarti sudah masuk. Oh, kita ubah benar. Kebanyakan nolnya. Berarti data sudah diupdate. Jadi 45 miliar benar ya, sesuai. Nah, setelah itu ke bagian B, daftar pinjaman dari atau kepada pemegang sahamnya ini karena nggak ada, jadi kita kosongin aja. Berarti yang ini kita tutup. Nah, setelah itu kita lanjut ke formulir 17715, daftar pemegang saham. Daftar pemegang saham. Nah, kalau dari data yang buat dicontoh itu ada di atas daftar pemegang saham dan daftar pemegang saham dan susunan pengurus dan komisaris. Ini bisa kita klik, tambah. Nah,
jumlah modal disetor itu ada 7 miliar. Nah, NPWP-nya ini kalian bisa pakai NPWP kalian sendiri. Sebagai contoh aja, ini itu NPWP-nya. Nah, nama pemegang sahamnya ini yang pertama PT Wijaya Manunggal Putra. Alamatnya jumlah modal pemegang saham. Jumlah modal pemegang saham itu jumlah dari ketiganya. Jumlah dari ketiganya sekarang berarti bisa kita tambahin dulu. Sebentar. Dapat 40 miliar. Oh, kebalik. Berarti yang ini itu jumlah modal semuanya. Sorry, kebanyakan. Yang ini baru 7 miliar. Nah, dividennya kita kosongin aja, setelah itu kita simpan. Yes, rekam baru. Lanjut ke NPWP pemegang saham kedua, yaitu PT OBS System Tech. Bentar, kita masukin di sini. Kita masukin NPWP-nya 63147. Alamatnya jumlah modal pemegang sahamnya itu 15 miliar. Dividennya kita kosongin lagi, ini kita simpan. Lanjut ke NPWP pemegang saham ketiga. Sorry, 048. Nama pemegang saham itu PT Priutama Tridharma saja. Alamatnya jumlahnya itu 17 miliar. Dividennya kita kosongin ya, kita simpan. Sudah selesai. Berarti daftar pemegang sahamnya udah ada 3. Lanjut ke B, daftar susunan pengurus komisaris. Nah, ini ya. Kita klik baru. Kita masukin NPWP-nya. NPWP-nya bisa pakai NPWP pengurus komisaris perusahaan kalian, cuman ini sebagai contoh aja. Nama pengurus komisarisnya Elvira Supriyati yang pertama. Alamat jabatannya komisaris. Kita simpan. Lanjut ke pengurus komisaris kedua. Nama pengurus atau komisaris Tommy Prihanto. Alamatnya
jabatannya sebagai direktur utama. Kita simpan. Rekam baru. Yang ketiga yaitu Gimawan, NPWP-nya kita masukin. Namanya. Alamatnya. Jabatannya sebagai direktur. Lalu kita simpan. No, karena udah selesai. Nah, berarti daftar pemegang saham atau pemilik modal dan susunan pengurus dan komisaris itu berarti sudah terisi tiga-tiganya sesuai ya, sama data pemegang saham, sama data susunan komisaris. Nah, ini kita tutup. Step selanjutnya itu kita mengisi 1771.2. Perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha. Untuk mengisi ini, kita lihat, kalian harus melihat data keuangan perusahaan kalian. Nah, sebagai contoh ini ada data perusahaan untuk tahun 2018. Kita isi. Pertama, pembelian bahan atau barang dagangan. Di sini pembelian atau barang dagangan itu masuk ke harga pokok penjualan. Berarti kita mengisi di sini yaitu di bagian kolom harga pokok penjualan. Isinya sesuai, ada pembelian 54.900.000. Nah, selanjutnya ada gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorarium, THR, dan sebagainya. Kita lihat di sini gaji dan tunjangan itu masuk ke biaya usaha lainnya. Berarti kita isinya di kolom biaya usaha lainnya. Itu ada 1 miliar langsung. Nah, setelah itu biaya transportasi. Biaya transportasi di sini tetap masuk biaya usaha lainnya, berarti kita tetap isi di sini yaitu 358.500. Selanjutnya ada biaya penyusutan dan amortisasi. Biaya penyusutan dan amortisasi. Berarti biaya penyusutan dan amortisasi ini ada 2, kita tambahin dulu 424 sama 283-nya ini. Karena tadi saya udah tambah, jadi hasilnya itu adalah 707. Nah, selanjutnya biaya sewa. Biaya sewa ini masuk biaya usaha lainnya 244.500. Nah, selanjutnya biaya bunga pinjaman. Nah, di sini biaya bunga pinjaman nggak ada, kita ke bawah. Nah, biaya bunga pinjaman ini masuk ke biaya dari luar usaha. Berarti kita masuk ke kolom yang ketiga, yaitu nominalnya. Nah, selanjutnya ada biaya sehubungan dengan jasa. Biaya sehubungan dengan jasa ini yaitu biaya-biaya yang terkait dengan jasa seseorang. Misalkan kayak biayanya ini untuk orang gitu, jadi jasa orang tersebut. Nah, kalau misalkan kita lihat dari biaya-biaya ini, itu ada biaya dari yang masuk ke jasa itu, asumsi saya itu dari biaya perawatan dan perbaikan karena itu memerlukan orang. Terus yang kedua juga biaya audit dan konsultan pajak dan hukum. Nah, menurut saya itu keduanya itu masuk ke masuk ke jasa karena itu membutuhkan orang. Jadi kita masukin biaya sehubungan dengan jasa masuknya ke kolom biaya usaha lainnya. Kita tambah keduanya, jadinya 260, 250. Nah, jika sudah, lanjut ke biaya piutang tak tertagih. Nah, biaya piutang tak tertagih ini di data keuangan perusahaan ini itu nggak ada, jadi kita asumsikan itu mereka nggak usah diisi. Lanjut ke biaya royalti. Di biaya royalti ini kita lihat dulu di data keuangannya juga ada atau enggak. Kalau misalkan nggak ada, itu berarti kita asumsikan juga kita nggak usah isi. Lanjut ke biaya pemasaran atau promosi. Biaya pemasaran atau promosi ini ada biaya iklan dan promosi senilai 300 juta, kita masukin di biaya usaha lainnya.
Nah, selanjutnya ada biaya lainnya. Biaya lainnya itu berarti yang ini. Biaya lainnya itu biaya lain-lain. Kita masukin 117. Selanjutnya kita masukin persediaan awal. Persediaan awal, persediaan akhir. Itu masuk ke harga pokok penjualan. Berarti 17 kurang. Nah, terus persediaan awal persediaan akhir itu jangan lupa ya kalian lihat ini masuk ke harga pokok penjualan berarti beda kolom sama yang tadi. Terus persediaan akhirnya itu 38 miliar. Nah, kalau sudah terisi semua, nah ini berarti perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, biaya dari luar usaha, dan jumlahnya ini udah terisi. Berarti setelah kalian isi, kalian simpan. Nah, ini kita klik yes aja. Nah, data berhasil disimpan. Berarti untuk pengisian elemen laporan keuangan, terus cabang perusahaan, terus lampiran yang formulir 17.1716, 5 dan 2 sudah selesai kita isi.